Halo semuanya, welcome back to Rana Mei Channel. Nah, kali ini tuh aku ingin ngajakin teman-teman semua untuk melihat secuil kegiatanku hari ini di desaku yang tercinta, yaitu di Desa Sumber Brantas atau Jurang Kuali di Kota Batu. Desa Sumber Brantas merupakan sentra penghasil sayur mayur bukan hanya bagi warga Kota Batu, namun produk dari Sumber Brantas sudah dikirim hingga ke luar kota, luar pulau, bahkan hingga ke luar negeri. Beberapa produk unggulan dari Desa Sumber Brantas diantaranya adalah sawi, brokoli, wortel, dan yang paling terkenal adalah kentang Jurang Kuali. Dan hari ini adalah hari yang istimewa buat aku dan suamiku karena kami akan panen kentang. Dan kami membagi lahan kami menjadi 3 bagian. Jadi ada bagian yang kami tanami sawi. Nah, ini tanaman sawi kami. Sebagian lahan yang lain kami tanami wortel. Dan ini tanaman wortel kami. Dan sebagian besar lahan kami tanami kentang yang sudah siap panen di hari ini. Kita langsung aja yuk ikuti gimana kegiatanku hari ini. Dan ini sebenarnya adalah kali pertama aku ikutan membantu di lahan suamiku. Cara memanennya, jadi kentangnya itu dicangkul dulu, maksudnya tanahnya di sekitar kentang dicangkul dulu, dan kentangnya langsung diambil. Nantinya akan disortir atau dipilih-pilih dulu gitu, berdasarkan berdasarkan ukuran. Nah, inilah dia kentang-kentang yang sudah disisihkan ya. Dari proses tadi dicangkul, kemudian proses untuk dipilah dan dipilih lagi untuk menuju ke grade-nya masing-masing. Nah, kenapa ada grade-nya masing-masing? Karena kayak gini nih. Nah, kentang yang seukuran gede ini masuk di kategori grade A. Nanti disendirikan seperti ini, kemudian nah, yang segede ini masuk di kategori grade A. Kemudian di bawahnya ini ada yang dimasukkan ke kategori grade B, yaitu sebentar aku cari contohnya yang ini. Nah, ini udah kategori grade B. Yuk kita pisahin. Ini grade A. Kemudian yang segede ini masuk di grade B. Dan ada lagi tuh yang lebih kecil masuklah ke kategori grade C. Seperti ini. Nah, setelah dipilah dan dipilih nantinya seperti itu, dan masih dipilih lagi karena ada beberapa kentang yang mungkin istilahnya itu busuk ya, bukan busuk, dia cacat kayak ini nih. Nah, kalau dilihat, nah nih dia jadi agak busuk, jadi itu udah gak kepake, dan ini disortir lagi, dipisahin dari teman-temannya yang lain lagi, dibuang dia istilahnya. Dan masih juga ditinggalin lagi dengan kentang yang mau dipakai sebagai bibit. Selain itu masih ada lagi tuh kegunaan yang lain, dipisahin lagi karena akan digunakan sebagai bibit, dan itu biasanya petaninya yang udah tahu sendiri ya kategori mana yang masuk ke bibit. Seperti ini nih contohnya.
Ini bisa masuk ke kategori nanti disisihkan sebagai bibit. Sedangkan untuk yang kecil imut banget seperti ini, kita bilangnya sebagai krill. Dan di hari ini kami ada total 8 personil. Ada 5 orang laki-laki dan juga 3 perempuan termasuk aku. Semuanya udah mempunyai bagian atau tugasnya masing-masing. Jadi untuk tim bapak-bapak gitu tugasnya untuk mencangkul, kemudian menyisihkan kentangnya, kemudian juga mengangkut kentang, dan inilah yang berat-berat gitu ya. Sedangkan untuk kami yang perempuan, tugas kami adalah mensortir atau memilah dan memilih kentangnya sesuai dengan grade masing-masing, kemudian ditaruh di atas karung plastik, kami bilangnya di atas gelangsi gitu, untuk nantinya tinggal memudahkan dari atas karung tersebut tinggal dipindahkan ke karung yang lebih gede lagi, seperti itu. Tuh, seperti itu tuh teman-teman. Jadi yang kentang-kentang yang udah di atas karung itu kentang-kentang yang udah disortir menurut grade-nya tadi. Jadi ada kentang yang gede langsung disendiriin, kentang yang sedang, dan juga kentang yang kecil. Dan yang pakai baju jaket loreng tuh Pak suami tuh. Dia sengaja meliburkan diri nih dari kantor untuk ikutan panen kentang. Dan aku juga excited banget untuk mendampingi. Dan karena ini udah sekitaran jam 7.30 gitu teman-teman, jadi kita waktunya sarapan dulu. Ini ada di warung yang ada di desa kami. Dan inilah menu sarapan kami pagi ini. Selesai sarapan, istirahat sebentar, dan lanjut kerja lagi. Dan untuk hasil panen kali ini tuh kami senang banget karena sebagian besar kentang yang dipanen itu ada di kategori grade A, gede-gede gitu ya. Jadi ada bahkan yang sekilo, rata-rata tuh sekilo isi 2 gitu hasilnya. Nah tuh teman-teman tuh mulai dipindahkan dari kentang-kentang yang tadi udah disortir dan ditaruh di atas karung, sekarang dipindahin ke karung yang lebih besar atau yang lebih gede karungnya sesuai dengan kategori grade-nya. Sementara kaum pria ini, para bapak-bapak mindahin kentang, aku juga masih semangat loh buat sortir atau buat pilah dan pilih kentang ke kategori grade-nya masing-masing. Nah, setelah kentangnya masuk ke karung yang paling gede, mulai deh dijahit ini karungnya. Dan satu karung tuh rata-rata beratnya mencapai 70 hingga 85 kilo. Seneng banget kan ngeliatin hasil panennya itu, kentangnya gede-gede dan mulus-mulus gitu.
Dan setelah kentang dari hasil sortir tadi dimasukkan ke karung yang lebih gede, kemudian karungnya dijahit, dan setelah selesai karung-karung tersebut dikumpulkan jadi satu di satu tempat agar memudahkan ojek untuk mengumpulkan atau untuk mengambil karung-karung tersebut untuk dibawa ke gudang, dan nantinya dari gudang barulah tengkulak datang untuk membeli. Dan untuk hari ini kami mendapatkan sekitar 19 karung kentang dari jam setengah 7 hingga jam 1 siang. Dan menurut perkiraan masih dibutuhkan kurang lebih sekitar 3 hingga 4 hari lagi untuk menyelesaikan keseluruhan lahan, untuk menyelesaikan panen dari keseluruhan lahan seperti itu. Nah, ini kentangnya udah mulai ditumpuk-tumpuk nih teman-teman. Dan nanti setelah selesai semua baru deh ojek datang dan mengangkutnya ke gudang. Dan begitulah keseruanku hari ini membantu suami panen kentang. Seneng banget karena hasilnya lumayan bagus ya, kentangnya gede, hasilnya juga banyak, dan semoga harganya juga bagus. Dan sekarang waktunya kami untuk pulang. Terima kasih teman-teman sudah menonton videoku kali ini. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga tinggalkan komen. See you next time and bye-bye.